Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa semoga dengan adanya bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, anugerah, kita dipermudah dalam urusan dunia dan akhirat. Ayo, siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Baiklah anak, pada kesempatan pertemuan yang pertama ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Untuk pelajaran 1 yaitu kita belajar tentang surat Al-Kafirun, ya. Belajar tentang surat Al-Kafirun. Semoga dengan pembelajaran ini nanti anak-anak bisa memahami, bisa mengerti apa isi kandungan surat Al-Kafirun, apa itu tentang surat Al-Kafirun dan seterusnya. Paham ya? Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu akan Bapak tuliskan judul, bahkan di buku kalian itu sudah ada, yaitu materinya indahnya saling menghormati, ya. Indahnya saling menghormati, pelajaran 1. Pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati, ya. Terus yang selanjutnya, supaya anak itu mempunyai catatan, sekarang dibaca dulu. Nah, dibaca, dibuka halaman 3. Nah, dibuka halaman 3, ya. Dibuka halaman 3. Subtema bagian B, sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Itu kalian catat sampai halaman 9. Ya, halaman 9 itu di bagian surat Al-Kafirun dan artinya. Ayo silakan dulu, punya catatan akan dikeluarkan. Catatan akan dikeluarkan. Ayo keluarkan. Ya. Kasih waktu untuk mencatat 10 sampai 11 menit. 10 sampai 11 menit. Ada apa? Ya. Sampai 11 menit.
Ya, kayaknya cukup kita mencatat. Dilanjut dengan kita mencatat surat Al-Kafirun dan artinya, ya. Ya, coba tulis surat Al-Kafirun dan artinya. Pada hari ini tanggal 19 bulan 7 2022. Surat Al-Kafirun dan artinya. Ya ayyuhal kafirun, ayat pertama. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua. Dilanjut ayat ketiga. Dilanjut ayat ketiga, wala antum abidu nama abudu. Dilanjut ayat keempat, wala Dilanjut ayat keempat, wala ana bidum ma'abattum. Dan dilanjut ayat kelima,
ayat yang terakhir, ayat ke-6, lakum dinukum. Ya, dilanjut ayat yang terakhir, ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini surat Al-Kafirun yang sudah Bapak catatkan, tolong disalin juga, dicatat di dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk buku kalian semua. Silakan nanti menyusun artinya. Cara penulisan Al-Quran itu dari arah kanan ke kiri, ya, dari arah kanan ke kiri. Tulislah dengan baik dan benar surat Al-Kafirun, karena itu ayat-ayat suci Al-Quran, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Ya, terus ya, dikasih jarak 1 baris. Ya, bisa. Ya, tuh, dari kanan ke kiri cara penulisan Arab. Diteliti, jangan berkelebihan huruf, karena ayat-ayat Al-Quran sekali lagi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas. Jika lebih artinya lain, jika kurang itu pun artinya juga lain. Sudah cukup? Dalam surat Al-Kafirun, nah, sebelum Bapak menjelaskan secara detail apa itu surat Al-Kafirun dan apa itu isi kandungan surat Al-Kafirun, ini nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, ya. Sebelum Bapak lanjutkan, sebelum surat Al-Kafirun kalian baca, nah sekarang kita menulis arti satu persatu dari surat Al-Kafirun. Tujuannya biar kita ngerti arahnya, catatannya yang seperti ini, ya, dan artinya seperti ini. Nah, setelah itu nanti Bapak jelaskan satu persatu dari surat Al-Kafirun. Ya, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, ayo dikatakan, katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai orang-orang kafir.
katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dilanjut dari surat Al-Kafirun ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah. Dilanjut untuk ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'budu, yang artinya dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dilanjut dari surat Al-Kafirun ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, penyembah apa yang kamu sembah. Dilanjut dari surat Al-Kafirun ayat kelima, wala antum abiduna ma a'budu, yang artinya dan kamu tidak pernah, dalam kurung pula, dan kamu tidak pernah, dalam kurung pula, menjadi penyembah apa yang aku sembah, apa yang aku sembah. Dilanjut dari surat Al-Kafirun ayat ke-6 atau ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Apa ulang? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Titik. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha dalam pendidikan agama Islam dan Budi seperti ini, dalam materi pelajaran 1 surat Al-Kafirun sudah kalian catat, sudah kalian pahami. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6 beserta artinya supaya kita tahu
dari ayat ke ayat. Ayat 1 bunyinya begini, ayat kedua bunyinya begini, dan seterusnya. Setelah itu artinya kita akan memahami dari surat Al-Kafirun tersebut. Siap kan untuk baca? Baik, sekarang kita baca bersama-sama. Dengan diawali kita membaca basmalah. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, itu yang namanya surat Al-Kafirun. Sekarang membaca berikut artinya. Bukan hanya kita bisa membaca Al-Quran, ya, termasuk dalam materi ini surat Al-Kafirun, kita bisa membaca ayatnya, juga kita tahu artinya, ya. Nanti dilihat. Ayo, diawali dari surat Al-Kafirun ayat yang pertama beserta artinya, ya. 1, 2, 3, dimulai. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, Katakanlah kafir. ya. Ayat kedua, La a'budu ma ta'budun. artinya, Aku tidak lanjut nomor 3, ayat ketiga maksudnya. Artinya, dan kamu bukan menyembah apa yang kalian sembah. lanjut ayat keempat. Artinya, ya, dilanjut ayat kelima. Artinya, ayat keenam. Artinya, Untukmu agamamu dan untukku agamaku. pinter. Setelah kita mencatat, setelah kita memahami, setelah kita membaca, juga membaca dan mengartikan. Nah, dari situ mana anak-anak yang belum memahami tentang ayat, belum mampu memahami tentang arti? Ayo, ada nggak? Dari surat Al-Kafirun. Nah, kalau begitu Bapak lanjut. Surat Al-Kafirun ini banyak poin, ya. Surat Al-Kafirun ini banyak poin-poinnya. Poinnya apa saja? Nah, untuk poin yang pertama, surat Al-Kafirun dinamakan surat Makkiyah, ya, karena diturunkan di kota Mekah. Ini ditunjukkan atau ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membangkang dengan perintah Nabi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan surat atau menurunkan ayat-ayat Al-Quran sehingga ayat-ayat Al-Quran tersebut dinamai surat Al-Kafirun, ya. Terus yang selanjutnya dalam surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, kamu berhenti untuk siar Islam. Nah, itu orang kafir pada masa zaman jahiliyah pada saat itu, ya. Terus poin yang selanjutnya surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Loh, Nabi Muhammad SAW itu disuruh mengikuti programnya, ya, ibadahnya orang-orang kafir. Nabi nggak mau, karena Nabi mempunyai akidah, mempunyai keyakinan, ya, tersendiri. Ayo Nabi Muhammad, ikut ibadahku. Nabi Muhammad santai. Santainya apa? Dengan menjawab dalam ayatnya lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kamu mempunyai kepercayaan akidah lain, monggo silakan. Saya tidak memaksakan harus mengikuti akidahku. Maksud lakum dinukum waliyadin. Nah, ya. Dalam ayat surat Al-Kafirun itu dijelaskan lakum dinukum waliyadin, ya. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Supaya kita apa? Komitmen dalam menjalankan ibadah agama masing-masing. Ini dikaitkan dengan satu ayat Al-Quran dari surat Al-Maidah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini ayat-ayat ini sebetulnya ditujukan kepada kita semua yang mempunyai akidah masing-masing, mempunyai kepercayaan masing-masing, ya. Kita sebagai umat Islam menjalankan akidah yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Tidak boleh kita saling memojokkan akidah-akidah agama yang lain. Kita harus toleran terhadap agama, kita harus toleran terhadap antar umat beragama. Kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, untuk kesempatan pada pertemuan kali ini, anak-anak sudah mencatat, memahami, membaca, serta mendengarkan penjelasan dari Bapak, dari pertanyaan, dari jawaban. Jika ada, silakan untuk anak-anak yang kurang paham dari keterangan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayo, monggo. Saya mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, Bapak mau tanya. Untuk Nak Nisa, bagaimana bunyi surat Al-Kafirun ayat 6 dan artinya? Bagus. Sekarang juga Bapak mau nanya,
Apa kamu sendiri yang mau baca? Pak, saya minta ayat sekian dan artinya. Oke, monggo. Jika nggak ada, dengan kesimpulan, marilah kita bersama-sama kita hayati isi kandungan surat Al-Kafirun, ya. Yang kedua, digabungkan dengan surat Al-Maidah, ya, yang intinya kita boleh tolong menolong dalam bentuk kebajikan. Ada saudara yang kena musibah, kita bantu, bagus. Tapi kalau ada orang lain mau berbuat kejelekan kamu bantu, itu kurang bagus. Dalam agama Islam kita dilarang. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan pertemuan kali ini tadi Bapak belum absen. Untuk akhir pertemuan dengan materi surat Al-Kafirun akan Bapak absen satu persatu kehadiran anak. Albino hadir, ya. Angga Saputra, Fadila hadir. Injang Usailatul Wahidah, Juneta Saputra, Putri Nabila, Reno Dwi Saputra, Zahratul Syifa, Surahman Saputra, Katarina Resti Mayangsari. Nah, terima kasih untuk anak-anak dalam kesempatan ini. Sekiranya kurang dan lebihnya Bapak menyampaikan apa materi yang kurang paham dan kurang dipahami juga awal dan akhir. Sekali lagi semoga pada hari ini urusan kita di dunia dan akhirat dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, setelah saya tutup nanti kita doa bersama-sama, ya. Bila topik wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi